Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Widya Amanda dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang interpretasi AGD atau analisa gas darah. Analisa gas darah adalah tes darah yang diambil melalui pembuluh darah arteri untuk mengukur kadar oksigen, karbon dioksida, dan tingkat asam basa atau pH dalam darah. Kemudian di sini ada nilai normal AGD, yaitu ada pH 7,35 sampai 7,45, ada PaCO2 35 sampai 45, ada PaO2 80 sampai 100, ada SaO2 95% atau lebih, ada HCO3 22 sampai 26, ada CaO2 16 sampai 22. Dan di sini kita hanya berfokus pada pH, PaCO2 dan HCO3. Dan di sini ada bagan dari pH-nya itu 7,35 sampai 7,45. Jadi 7,35 itu jika di bawah dari 7,35 asidosis, jika lebih dari 7,45 alkalosis. Dan PaCO2-nya itu 45 sampai 35 atau bisa disebut respiratorik. Di sini ada HCO3 22 sampai 26 atau bisa disebut metabolik. Bagaimana bisa disebut respiratorik atau metabolik? Respiratorik yaitu jika PaCO2 abnormal baik meningkat atau menurun. Sedangkan metabolik jika HCO3 abnormal baik meningkat atau menurun. Di sini ada contoh soal mengenai interpretasi AGD. Itu ada pH 7,20, PaCO2 50, HCO3 24, dan hasilnya itu asidosis respiratorik. Kenapa asidosis respiratorik? Karena pH di sini kurang dari 7,35 atau bisa disebut asidosis. Kenapa respiratorik? Karena nilai pH CO2-nya itu abnormal atau lebih dari 45 dan bisa disebut dengan respiratorik. Sedangkan HCO3-nya itu normal. Jadi hasilnya asidosis respiratorik. Kemudian soal selanjutnya ada pH 7,55, PaCO2 24, HCO3 22, dan hasilnya alkalosis respiratorik. Kenapa alkalosis respiratorik? Karena pH di sini lebih dari 7,45 dan bisa disebut dengan alkalosis. Sedangkan jika respiratorik yaitu PaCO2-nya ini abnormal atau kurang dari normal. Jadi disebut respiratorik, sedangkan HCO3-nya itu normal. Dan hasilnya itu jadi alkalosis respiratorik. Kemudian soal selanjutnya ada pH 7, PaCO2 41, HCO3 15, dan hasilnya asidosis metabolik. Kenapa asidosis metabolik? Karena pH di sini kurang dari 7,35 atau bisa disebut dengan asidosis. Dan kenapa jadi metabolik? Karena HCO3-nya itu abnormal atau kurang dari normal. Dan PaCO2-nya itu normal. Jadi hasilnya itu asidosis metabolik. Kemudian soal selanjutnya ada pH 7,66, PaCO2 44, HCO3 20, dan hasilnya alkalosis metabolik. Kenapa jadi alkalosis metabolik?
karena pH di sini lebih dari 7,45 dan bisa disebut dengan alkalosis. Dan kenapa jadi metabolik? Karena HCO3-nya itu abnormal. Jadi disebut metabolik. Sedangkan PaCO2-nya itu normal, yaitu 44. Jadi hasilnya alkalosis metabolik. Bagaimana bisa disebut terkompensasi penuh, terkompensasi sebagian, dan tidak terkompensasi? Terkompensasi penuh yaitu pH normal, PaCO2 dan HCO3-nya abnormal. Dan terkompensasi sebagian yaitu pH, PaCO2 dan HCO3 abnormal, baik menaik ataupun turun. Dan tidak terkompensasi yaitu pH abnormal, PaCO2 atau HCO3 salah satunya abnormal. Dan di sini ada contoh soal lagi, ada pH 7,43, PaCO2 55, HCO3 18, dan hasilnya alkalosis metabolik terkompensasi penuh. Kenapa alkalosis metabolik terkompensasi penuh? Karena nilai pH di sini dalam batas normal, yaitu 7,43 dan lebih condong ke alkalosis. Dan kenapa metabolik sedangkan PaCO2 dan HCO3-nya itu abnormal semua? Nah, kita lihat nilai dari PaCO2 ke batas normalnya itu jedanya berapa. Dan di sini jedanya itu 10. Sedangkan HCO3-nya itu jedanya 4 ke batas normal. Jadi yang lebih mendekati itu nilai HCO3 atau bisa disebut metabolik. Dan kenapa terkompensasi penuh? Karena nilai pH-nya itu normal dan PaCO2 dan HCO3-nya itu abnormal, jadi terkompensasi penuh. Dan hasilnya jadi alkalosis metabolik terkompensasi penuh. Kemudian soal selanjutnya ada pH 7,32, PaCO2 28, HCO3 19. Jadi hasilnya asidosis metabolik terkompensasi sebagian. Kenapa asidosis metabolik terkompensasi sebagian? Karena nilai pH di sini abnormal, yaitu 7,32 dan lebih condong ke asidosis. Dan kenapa jadi metabolik sedangkan nilai PaCO2 dan HCO3-nya itu abnormal semua? Nah, kita lihat nilai PaCO2 ke batas normal jedanya berapa, yaitu jedanya 7, dan sedangkan HCO3-nya itu ke batas normal jedanya 3. Jadi yang lebih mendekati nilainya itu HCO3 atau bisa disebut metabolik. Dan kenapa jadi terkompensasi sebagian? Karena di sini nilai pH, PaCO2 dan HCO3 tersebut nilainya abnormal, jadi terkompensasi sebagian. Dan hasilnya jadi asidosis metabolik terkompensasi sebagian. Kemudian soal selanjutnya ada pH 7,25, PaCO2 48, HCO3 25. Jadi hasilnya asidosis respiratorik tidak terkompensasi. Kenapa asidosis respiratorik tidak terkompensasi? Karena nilai pH di sini abnormal, yaitu 7,25 dan lebih condong ke asidosis. Dan kenapa respiratorik? Karena PaCO2-nya abnormal, sedangkan HCO3-nya dalam batas normal. Jadi disebut respiratorik karena nilai PaCO2-nya abnormal. Dan kemudian kenapa tidak terkompensasi? Karena nilai pH-nya itu abnormal dan PaCO2 atau HCO3-nya itu dari salah satunya abnormal. Dan di sini nilai PaCO2-nya abnormal. Jadi disebut tidak terkompensasi.
dan hasilnya asidosis respiratorik tidak terkompensasi. Dan interpretasi AGD dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.